Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat, penganiaya orang Kristen. Bahkan dia menyeret kalau ada orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, karena dia berpikir bahwa keyakinan kepada Yesus itu suatu ajaran yang sesat pada waktu itu ya, karena masih baru dan mereka belum tahu, apalagi Paulus seorang yang pengikut agama yang taat ya. Jadi dia itu tidak percaya akan sesuatu ajaran yang baru. Sampai pada suatu saat dalam perjalanan dia menganiaya orang Kristen, dia melihat cahaya. Tuhan berbicara kepada dia, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Saudara, jadi kalau pengikut Yesus itu dianiaya, Kristus yang merasakan sakitnya, ya. Kristus juga merasa itu dia yang dianiaya. Jadi pada waktu itu Paulus kan menjadi buta. Akhirnya Ananias disuruh oleh Tuhan untuk datang menyembuhkan kebutaan Paulus. Dari situ dia bertobat, dia percaya akan Tuhan Yesus itu juru selamat dia. Akhirnya dia belajar dari murid-murid, dia belajar dari beberapa orang. Akhirnya dia mengerti bahwa dia katakan, memang seharusnya orang kalau berdosa upahnya maut, tetapi anugerah Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dia dapat mengatakan demikian, dan di surat-suratnya dia selalu mengatakan besar anugerah Allah. Ya, sangat besar anugerah Allah yang telah kuterima. Jadi saudara, Paulus juga mengalami pertobatan, dia mengalami kasih karunia Allah, sehingga dia menjadi seorang yang gigih karena dia mengalami, jadi dia berjuang dan dia ingin memberitahu semua orang. Dia seperti mau bayar utangnya. Dulunya dia menganiaya, sekarang dia mau menyebarkan kabar kesukaan di dalam Kristus ada keselamatan. Itu sebabnya kemana-mana dia pergi, dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang kasih karunia Allah, bahwa orang diselamatkan bukan karena upayanya sendiri, bukan karena perbuatannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena dia mengalami, dia dapat begitu. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu mengalami. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita harus mengalami kesusahan baru bertobat. Seperti John Newton, seperti Paulus apalagi ya. Dia sampai buta dulu, sampai dia akhirnya juga banyak dianiaya dalam hidupnya. Tapi dia tetap, dia mengatakan sampai akhir hidupnya, dia tetap mengikut Tuhan. Dan dia akan beroleh mahkota kebenaran karena dia setia sampai akhir. Nah itu saudara-saudara, itu sebabnya kita yang sudah mendengar berita tentang kasih Allah kepada kita, karena anugerahnya yang begitu besar sehingga kita bisa diselamatkan. Seharusnya orang berdosa itu dihukum ya, upah dosa itu maut, tetapi karena ada kasih karunia Allah sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita perlu memberitahu orang lain juga berita ini supaya orang-orang mereka yakin bahwa mereka akan diselamatkan karena ada kasih karunia Allah. Ya, bukan karena kita pantas diselamatkan. Semua itu kita pantasnya dihukum, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita semua, sehingga Yesus Kristus itu taat dalam hidupnya sampai dia rela disalibkan. Bukan hal yang mudah, bukan dengan murah kita diselamatkan, tetapi dengan darah Kristus kita diselamatkan. Mari kita menghargai pengorbanan Kristus, dan kita juga harus rela berkorban untuk memberitakan Injil supaya orang-orang itu bisa mendengarkan tentang berita keselamatan dan orang-orang bisa diselamatkan ya.
kadang-kadang orang merasa kita itu fanatik ya, selalu memberitahu supaya orang diselamatkan. Ya memang itu tugas kita. Ya, kalau orang tidak diberitahu, mana mereka tahu? Kalau tidak ada yang memberitahu. Jadi perlu kita diberitahu sehingga kita rela menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya, supaya kita memberitahu seluruh dunia, semua umat manusia, semua suku bangsa, supaya mereka tahu bahwa Kristus itu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini memberkati semua orang yang mendengarkan, juga supaya orang-orang yang sudah mendengarkan, sudah tahu, mereka rela menyerahkan dirinya untuk memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat diselamatkan hidupnya, karena besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu, dan juga karena kasih karunia-Mu, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, saya harap kita memberitahu orang lain, bukan karena perbuatan tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.